Yo, what's up, Break? Kembali lagi dengan channel Break. Jadi sini udah lama banget nih kita nggak ngonten di channel Break Gadget karena kemarin-kemarin tuh aku emang fokusnya di Instagram doang ya untuk nampilin ya berita-berita teknologi dan gadget, kemudian spesifikasi gadget. Tapi malam ini aku tertarik untuk membahas kenapa Poco Indonesia pisah ya dengan Xiaomi Indonesia, karena banyak juga teman-teman yang bertanya melalui DM Instagramku. Karena itu ya ini tiba-tiba langsung inisiatif aja bikin video seperti ini ya, tampilannya seadanya, backgroundnya seperti ini, kondisinya, kemudian ada mic juga, dan saya recordnya menggunakan daily driver saya, smartphone, kemudian ada lighting, dibantu lighting juga. Poco itu sejarahnya dari Poco F1, kemudian Poco F2 Pro, F3, kemudian F4, ada F4 GT juga, untuk seri X-nya ada X3 NFC, X3 Pro, kemudian ada X3 GT, seri M-nya ada M3, M3 Pro dulu ya, ada M4 Pro juga. Memang di era sekarang ini yang semakin banyaknya pesaingnya, kayak Realme, Vivo, Infinix, Oppo, Samsung juga, seperti itu. Memang agak sulit untuk membuat suatu produk yang bisa masuk di semua segmen. Kita lihat aja Xiaomi yang selama ini memang terkenal dengan chipsetnya yang gahar, kemudian harga terjangkau, istilah gampangnya spesifikasinya tinggi, harga terjangkau gitu ya untuk di seri Xiaomi-nya. Namun dengan banyaknya kompetitor sekarang kayak Infinix dan Realme yang menurut aku mereka memberikan spesifikasi di smartphone-nya cukup tinggi juga dengan harga yang bahkan nggak diduga-duga gitu, terjangkau banget. Dan itu menjadi berat untuk brand Xiaomi sendiri kalau mengeluarkan produk yang bisa masuk di semua ini nih, semua segmen. Menurut aku nih Xiaomi segmennya itu lebih ke family gitu ya, untuk ayah kita, ibu kita. Nah, Poco ini lebih ke anak muda, dimana anak muda itu lebih senang main game, foto dengan kamera yang bagus, speknya tinggi lah pokoknya dengan harga yang terjangkau. Makanya Poco akhirnya dipisahkan menjadi independen oleh Xiaomi supaya perusahaan juga lebih fokus, karena kalau mengandalkan one brand aja, satu brand aja, itu marginnya cukup sulit ya, cukup kecil gitu. Kita lihat aja nih ya beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan ini, menurut aku pribadi nih, asumsiku aja nih ya, kayaknya Realme itu lebih agresif dibanding Poco untuk tahun ini. Nggak tahu ya ini apakah perasaanku juga atau mungkin teman-teman merasakan juga gitu ya. Penjualan Realme itu lumayan naik juga gitu di tahun ini, karena memang mereka mengeluarkan produk yang lebih banyak. Istilahnya barang substitusinya ada gitu, nggak cuma mengandalkan satu smartphone aja yang untuk misalnya nih untuk smartphone 1 jutaan mereka hanya mengeluarkan satu smartphone saja, nggak gitu. Realme itu banyak gitu ya, jadi untuk 1 jutaan tuh ada 2-3 handphone, untuk seri 2 jutaan ada berapa, 3 jutaan ada 2-3 handphone juga. Nah itu yang pada akhirnya bisa mendongkrak penjualan mereka sambil ngeluarin handphone baru terus gitu. Jadi semangat kita ingin membelinya pun juga membara itu. Poco menurutku di tahun ini agak kendor gitu. Mungkin mereka punya riset sendiri. Memang waktu saya melihat podcast Bos Poco itu di channel Droidline ya, Bos Poco juga bilang, Bung Andi ya kebetulan waktu itu, Bung Andi juga bilang bahwa memang tren smartphone di akhir-akhir ini itu agak menurun. Kalau dulu kan semenjak ada pandemi itu orang lebih banyak di rumah, jadi otomatis aktivitas di gadgetnya juga lebih sering gitu. Makanya pembelian smartphone juga akhirnya meningkat, karena kan di rumah aja bosen nih, paling nggak buka HP pun jadi lebih sering. Jadi akhirnya orang pun untuk daya tarik membeli smartphone itu tinggi. Akhir-akhir ini kan mulai lagi diberlakukan untuk offline gitu ya, hybrid ya, ada yang offline ada yang online juga. Tapi mayoritas sekolah kan sekarang udah lebih ke arahnya offline gitu. Karena itu mungkin jadi orang-orang udah lebih fokus di aktivitas offline-nya gitu, nggak jadi jarang gitu megang handphone mungkin ya menurut asumsiku, sehingga akhirnya tren smartphone menurun dan ya ketertarikan orang untuk membeli smartphone gitu kan jadi nggak setinggi waktu pandemi dulu gitu. Makanya akhirnya Poco juga nggak terlalu membara atau menggebu-gebu mengeluarkan produk barunya di tahun ini, mungkin gitu ya menurut asumsiku.
kalau bisa Poco selalu inilah, jangan pernah bikin kecewa lah gitu ya. Pertahankanlah terus kelebihan-kelebihan Poco yang ada, kayak misalnya spek tinggi, harga terjangkau, terus dual speakernya di smartphone-nya gitu-gitu, maunya dipertahanin juga. Ya kita tunggu aja gebrakan Poco di 2023 ini. Semoga sih, harapanku pribadi, Poco tetap mempertahankan value for money-nya untuk di smartphone-nya, dan ya bisa membuat anak-anak muda tuh menjadi lebih tertarik lagi beli Poco gitu ya. Jadi kesimpulannya itu ya teman-teman. Jadi kenapa Poco pada akhirnya bisa dari Xiaomi, agar perusahaan lebih fokus aja. Jadi mindsetnya masing-masing. Poco untuk pendidikan anak muda, Xiaomi lebih ke family. Ya jangan lupa tombol like-nya dan subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.